Ya, kembali di Business Talk kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia. Pak Taswin tadi sudah menjelaskan sebenarnya terkait dengan konsep 5 pilar. Tetapi apakah itu semua sudah menjawab kebutuhan dari nasabah? Insya Allah menjawab. Insya Allah menjawab. Insya Allah menjawab. Karena? Hmm, eh, karena memang kami lihat dari data eh, 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 ini ya konsumen ya, eh, di mana 5 pilar ini seperti yang saya sampaikan tadi itu mengikuti jenjang perjalanan hidup kita semua. Personal ya. Ya, jadi dan jenjang perjalanan hidup ini kan tidak berubah ya, boleh dikatakan universal ya. Kita muda, kemudian beranjak dewasa, semakin dewasa beranjak tua ya. Nah, jadi kita mengikuti itu. Jadi saya pikir kalau sepanjang kita mengikuti itu, atau kalau boleh di istilah kerennya sekarang customer centric ya, customer centric ya, customer centric solution itu yaitu adalah solution yang berkiblat kepada kebutuhan nasabah, di mana kebutuhan tadi tentunya mereka sesuaikan dengan perjalanan hidup mereka tadi. Ya, jadi wealth creation di situ penting karena mungkin di awal perjalanan seseorang itu mungkin tadi saya katakan dia baru mulai kerja, memulai karir ya, membina rumah tangga, dia perlu wealth creation ya, di mana wealth creation ini akan membantu dia untuk semakin menambah pendapatan dia gitu ya, di samping tentunya pendapatan utama yang dia dapatkan dari pekerjaannya ataupun bisnis yang dia miliki gitu kan. Nah, kami mencoba membantu di sana bagaimana supaya aset atau harta yang dia miliki itu bisa berkembang lebih besar dan lebih baik ya. Nah, itu wealth creation tadi. Nah, mungkin wealth creation ini lebih kurang sama ya, suatu dengan wealth accumulation ya. Di mana sekali lagi ketika kita masih muda, kita bekerja keras ya, atau berusaha keras kalau berdagang atau berbisnis sendiri. Nah, itu kan kita mengakumulasi wealth ya kan. Mengakumulasi karena apa? Karena kita tahu satu hari nanti rumah tangga yang kita bina, kita ada istri, ada anak yang kebutuhannya akan berkembang ya. Di mana wealth accumulation tadi diharapkan bisa memupuk asetnya sehingga nanti ketika dibutuhkan, ketika anaknya sudah besar atau keluarganya punya kebutuhan yang lebih besar, nanti udah bisa tercukupi oleh wealth accumulation. Jadi di situ yang kita fokuskan ya, produk maupun solusi keuangannya nanti. Nanti saya mau lebih jauh lagi bahas terkait dengan risiko kalau kekayaan itu dikelola sendiri begitu. Tapi kemudian masuk lagi ke wealth management yang dimiliki oleh Maybank Indonesia, itu keuntungan lah apa yang akan diberikan kepada nasabah. Ini pertanyaan saya yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat biasanya. Mungkin keuntungan atau manfaat lah mungkin ya. Begini, tadi Mbak menanyakan ya apa resikonya kalau memanage sendiri. Sebetulnya nggak ada resikonya ya, sama saja dengan resiko kalau aset kita dimanage oleh orang lain atau oleh institusi lain ya kan. Karena manajemen investasi tadi, manajemen aset tadi kan beranjak dari analisa terhadap indikator-indikator moneter ya, indikator keuangan yang ada di market ya, baik itu suku bunga, inflasi ya, atau imbal hasil ya, dan sejenisnya, itu analisa di sana. Nah, kalau secara sendiri sudah punya kemampuan seperti itu, nggak ada salahnya juga memanage sendiri ya. Tapi tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan itu. Baik mungkin karena memang dia tidak fokus di analisa keuangan, atau dia memang juga sibuk dengan pekerjaan maupun bisnis atau usaha yang dia jalani gitu ya. Nah, disinilah saya pikir peran institusi keuangan seperti Maybank ini dan juga Syariah Wealth Management ini bisa membantu nasabah atau masyarakat untuk bisa mendapatkan data dan analisa yang tepat
dalam pengelolaan. Dibantu begitu ya, Ya, untuk ya. memutuskan strategi keuangan apa yang akan diambil. Ada Ya, timnya gitulah ya, ya. pusingnya dibagi-bagi. Ya, jadi wealth creation tadi kan namanya creation itu kan tidak serta-merta pasti jadi gitu Oke. ya. Jadi kita perlu data dan informasi dan analisa yang tepat ya, supaya aset atau harta yang kita miliki tadi bisa berkembang. Kalau berkembang kan akhirnya terakumulasi nanti Ya. kan. Nah, di sini saya pikir layanan yang bisa kami sediakan di sana ya. Oke. Selain itu juga tadi kalau kita loncat sedikit ke purification dan distribution ya. Purification ini juga tidak semua lapisan masyarakat baik yang beragama Islam sekalipun gitu ya, yang sebenarnya paham aturan-aturan mengenai zakat lah, sedekah, infak dan segala macam. Ini bisa kita bantu ya, baik perhitungan maupun penyalurannya. Ya, wakaf juga, wakaf dan wasiat contohnya ya. Bagaimana membuat wasiat yang baik ya, dan juga bagaimana bisa mewakafkan secara benar ya, supaya tidak sia-sia harta yang diwakafkan tadi atau yang mau diwasiatkan tadi tidak sia-sia. Di situ kami bisa membantu nanti dengan advisory services yang bisa kami sediakan bagi nasabahnya. Saya pikir di situ keuntungan atau manfaat yang bisa didapat dari Syariah Wealth Management Maybank. Meminimalisir kesalahan mengambil keputusan, gitu ya. Ya, Janjinya tadi agar asetnya bisa berkembang. Ya, gitu. saya lebih senang bukan meminimalisir kesalahan, tapi mengoptimalkan. Mengoptimalkan Ini ya, manajemen pengelolaan keuangan. Oke, baik. Nah, tapi gini Pak, karena ini kita ngomongin soal syariah begitu ya. Kira-kira bagaimana proses pengawasan dan memastikan kalau pengelolaan dalam koridor syariah? Karena ini menjadi perhatian juga toh untuk nasabah, apalagi yang biasanya memilih untuk masuk di layanan syariah. Ya, oke. Di setiap institusi keuangan syariah itu kita ada DPS, ada Dewan Pengawas Syariah. Ya. Itu memang kalau di negara lain bahkan sampai ada yang namanya Syariah Council ya, Syariah Council atau Islamic Council-nya yang menerapkan aturan-aturan tadi ya, memastikan bahwa produk dan solusi keuangan yang kita tawarkan ke masyarakat itu berada di dalam koridor prinsip-prinsip syariah ya. Jadi ada Dewan Pengawas Syariah. Tapi juga biasanya institusi keuangan sebelum meluncurkan produk maupun solusi keuangan tadi berkonsultasi tidak hanya kepada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, tapi juga berkonsultasi kepada Majelis Ulama untuk mendapatkan fatwa terkait produk maupun solusi tertentu ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan 2015-2016 kami meluncurkan cross currency hedging ya, berbasis syariah. Ini kami konsultasikan dengan Majelis Ulama ya, untuk mendapatkan fatwa terkait produk ini ya, dan juga ke Dewan Pengawas kami tentunya di situ. Jadi di sini saya pikir pengawasan yang ada ya, untuk memastikan bahwa ketika masyarakat atau nasabah itu mengadopsi produk atau solusi keuangan syariah kita itu sudah bisa dipastikan itu syariah compliant lah ya. Oke, jadi tidak perlu diragukan lagi untuk masyarakat. Ya biasanya ada yang sangat teliti gitu ya. Mereka sebelum masuk ke industri keuangan syariah, mereka akan lihat ini sesuai nggak sama syariah. Lalu kemudian sudah jelaskan tadi soal ada pengawasan, jadi tidak perlu khawatir, saudara. Pertanyaan berikutnya Pak, manfaat syariah wealth management bagi nasabah dan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia secara umum seperti apa? Secara umum gini, Indonesia ini negara berkembang dan berkembangnya cukup pesat ya. Kelas menengahnya masyarakat kita ini juga bertumbuh cukup pesat ya. Banget. Ya. Kami melihat di sini di segmen kelas menengah ini, menengah ke atas lah boleh dikatakan itu ya. Terdapat semacam absen lah ya, semacam vakum terhadap produk dan solusi keuangan syariah. Ya. Kembali lagi tadi yang saya sampaikan, kami melihat ada kekosongan gitu ya di wilayah ASEAN ini, Indonesia khususnya, ya, di mana populasi
Muslimnya tadi besar, tapi tentunya kami tidak hanya menyasar populasi Muslim, Ya, semuanya. tapi kelas menengahnya itu cukup besar populasinya, dan ini belum sepenuhnya bisa terjawab oleh solusi keuangan konvensional. Ya, di situ kami melihat bahwa mungkin di situ kami bisa mengisi kosongan tadi, berkontribusi terhadap pengayaan lah ya, terhadap ragam produk maupun solusi keuangan ya. Selama ini ada konvensional, sekarang syariahnya ada. Jadi bisa kami harapkan bisa produk solusi keuangan syariah ini bisa duduk berdampingan, sama tinggi, sama rendah, ya, sama tinggi tentunya. Sama tinggi, sama rendah. Ya, sama tinggi. Ya, sama tinggi, bahkan mungkin kalau bisa lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari produk konvensional untuk bisa menjawab itu tadi ya, kebutuhan segmen menengah ke atas tadi ini. Saya pikir itu. Ada kesulitan tertentu nggak sih? Mungkin bukan kesulitan ya, perbedaan memaksimalkan market Indonesia dibandingkan mungkin tadi kan disebutkan dari Malaysia segala macam itu, ada hal-hal tertentu nggak sih yang harus dilihat atau mungkin kesulitan tertentu memaksimalkan market di Indonesia? Atau sebenarnya? Iya, mungkin di sini tantangannya mungkin penetration lah ya, penetration. Penetration itu kalau saya lihat juga adalah inclusivity ya, inclusiveness. Ya, jadi saya pikir, tapi ini saya pikir tantangan bagi semua, bagi industri lah. Ya, di konvensional juga tantangannya bagaimana kita bisa mempenetrasi lapisan masyarakat ini secara lebih dalam ya. Saya pikir kalau di negara lain penggunaan digital contohnya itu sudah sangat-sangat baik ya, sudah sangat-sangat mature, sehingga penetrasi tadi tidak mesti dilakukan secara fisik. Di sini kan masih banyak kita pakai cabang, kalau nggak buka kantor cabang nggak bisa ya. Beberapa bank seperti Bank BUMN bahkan itu hanya untuk mencapai bagian-bagian Indonesia yang lain itu tidak gampang ya. Mereka harus menyediakan infrastruktur yang begitu besar ya, tidak main-main. Dan ini nggak semua institusi bisa mereplikasinya gitu ya. Nah, penggunaan digital inilah yang kita harapkan ke depan bisa menjadi enabler bagi penetrasi yang lebih dalam tadi. Tapi ini semua butuh kerjasama dengan pemerintah. Karena apa? Karena digital ini kita pihak swasta nggak bisa berjalan sendiri. Karena kita perlu jaringan telekomunikasi, ya, perlu akses terhadap jaringan telekomunikasi. Akses saja mungkin belum cukup juga. Akses yang affordable, yang bisa dijangkau oleh masyarakat ya. Nah ini jadi PR bersama ini, PR baik swasta maupun pemerintah untuk bisa sama-sama kita penetrasi lebih jauh. Kedua saya pikir tantangannya adalah produk ya. Kalau di Timur Tengah maupun di Malaysia lah mungkin ya, produk itu berkembang sudah sangat baik ya, sangat besar. Mereka sudah lama mengadopsi syariah base, bukan syariah compliant product, tapi syariah base product. Nah di sini baru kita mau mulai ya. OJK kemarin baru saja memberikan roadmap terhadap perbankan syariah, dan di situ saya cukup senang melihat bahwa bahkan OJK sudah mengadopsi syariah base produk ini. Saya pikir dengan prinsip ini kita akan semakin kreatif lah membuat produk maupun solusi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya pikir itu tantangan dua. Jadi penetrasi dan ketersediaan produk ya. Ya, penetrasi, ketersediaan produk, memaksimalkan market, harus ada kerjasama baik dari perusahaan dan juga dari pemerintah. Begitu. Terima kasih Pak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia telah bergabung di Business Talk. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali.